pandemic and war just pushed us in a situation to discover that we have to reduce our dependencies if you want to preserve the European identity. Otherwise, we will progressively be dependent on everything. Maybe not anymore. The White House is vehemently pushing for policies to counter China. It is already facing a deterrence. It is already facing a difference of opinion from South Asia and Africa, where most of the countries are not giving in to Washington's diplomacy bullying, to say the least. They are choosing their interests over a crisis that has nothing to do with them. And France is eyeing this club. China had to make sure that Europe does not get sucked into playing America's game. Situasi global saat ini membuat blok barat dengan istilah baru kolektif West terlihat mulai goyah. Negara Uni Eropa seperti Perancis dengan pernyataan terbaru Macron tentang wacana Eropa YG mandiri terlepas dari kepentingan Amerika setelah kunjungannya ke Cina. Menurutnya dengan menutup jalur diplomasi yang tersisa dengan Rusia akan terus mendorong hubungan Rusia dan Cina menjadi makin erat dan saling support. Amerika menginginkan agar negara Uni Eropa melepaskan diri dari perdagangan dengan Cina secara total, dan Uni Eropa menanggapinya dengan berkata, "Not so fast," jika dilihat saat ini banyak negara non-aliansi yang mulai khawatir. Frustasi dan marah dengan situasi saat ini dan mulai melirik alternatif lain untuk melepaskan diri dari aliansi blok barat melalui wadah blok aliansi ekonomi baru antara Brasil, Rusia, India, Cina dan Afrika Selatan dengan nama BRICS. Aliansi ini menawarkan tambahan keanggotaan hingga 19 negara sebelum dimulainya KTT Global South pada bulan Juni mendatang. Mereka berencana akan memperluas blok aliansi ini, yang diantaranya terdapat Saudi dan Iran sebagai produsen terbesar minyak dunia, ada Argentina, Emirat Arab, Aljazair, Mesir, Bahrain, Indonesia dan 2 negara dari Afrika Timur dan Barat yang menantikan keanggotaan BRICS Plus. Hal ini secara bersama diharapkan dapat melawan ancaman sanksi ekonomi blok Barat. Untuk dapat bertahan dari ancaman sanksi ekonomi G7 maka diperlukan adanya blok baru negara yang punya kekuatan besar ekonomi dalam demand dan supply atas komoditas dan produk yang dihasilkan sekaligus dapat mengkonsumsinya sesama anggota. Diharapkan perdagangan sesama anggota blok BRICS bisa menghindari sanksi ekonomi blok Barat, termasuk mengurangi ketergantungan atas mata uang dolar. Blok ekonomi baru ini diprediksi akan membawa ke arah deglobalisasi dan bahkan persimpangan kepentingan ekonomi. Kedepan kita akan melihat semakin banyak transaksi dagang di luar dolar dan dengan rencana pembentukan mata uang baru BRICS ini. Semakin banyak para pakar ekonomi yang meramalkan akan terjadi guncangan dominasi cadangan dolar dalam waktu dekat dengan aktivitas ekonomi tandingan yang besar dari negara blok BRICS dan ini adalah lawan potensial terhadap dolar Amerika. Sebagaimana kita ketahui sanksi blok Barat atas pembekuan aset Bank Sentral Rusia melalui instrumen sistem clearing dolar, SWIFT, menimbulkan reaksi kekhawatiran global yang perlahan mulai meninggalkan dolar. Ini adalah reaksi yang saling berkorelasi atas aksi yang berdampak langsung bagi Jepang dan negara Uni Eropa yang ikut menanggung kerugian besar secara ekonomi dan berada pada posisi dilematis. Negara-negara lain juga mulai menata kembali perspektif kepentingan nasional mereka masing-masing. Yang pada akhirnya menyadari akibat dari sanksi embargo ekonomi total kepada Rusia adalah langkah keliru, maka dari itu Jepang dan negara-negara Uni Eropa mulai menjaga kepentingan ekonomi mereka atas ancaman dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini bisa kita lihat dari persoalan gandum dan biji-bijian. Membanjirnya impor gandum dari Ukraina ke Polandia dan Hongaria dengan dibukanya keran impor oleh Komisi Eropa yang selama ini macet. Impor gandum dan biji-bijian dalam jumlah besar dari Ukraina ini justru menuai aksi protes para petani karena telah menghancurkan harga pasar dan sangat merugikan petani. Akhirnya demi menyelamatkan petani, beberapa negara menutup kembali keran impor ini. Slovakia juga ikut menghentikan impor gandum dan produk lain dari Ukraina dengan mengkritisi Komisi Eropa atas diterbitkannya kebijakan impor ini. Di sini kita bisa melihat bahwa kepentingan nasional suatu negara jauh lebih penting daripada kepentingan kolektif blok negara apapun. Atas kepentingan Uni Eropa atau bahkan kepentingan negara G7 sekalipun, barangkali sanksi ekonomi atas Rusia sudah mencapai batas maksimal yang dapat ditanggung oleh negara-negara blok Barat dan atas dasar itulah Jepang dan negara Uni Eropa tidak menginginkan adanya sanksi total terhadap Rusia. Apalagi menutup akses dagang dengan Cina adalah suatu langkah yang gegabah.
Mari kita coba menganalisa efek domino atas situasi ini yang bisa mengarah pada kondisi jurang resesi ekonomi karena semakin besar dan luas sanksi yang dijatuhkan pada akhirnya akan membawa tingkat inflasi yang tinggi dan semakin mengarah perlambatan ekonomi secara global. Coba perhatikan butir pernyataan sanksi embargo dari G7 berikut ini. Bila ditelaah, artinya negara Uni Eropa dan Jepang tidak bisa lagi menjual produk mereka ke Rusia demi agenda menyingkirkan Rusia dari ekonomi dunia. Hal ini memangkas pendapatan industri di Uni Eropa dan Jepang dan menurunkan volume ekspor dari Uni Eropa dan Jepang ke Rusia lebih dari 50%, setara 4 miliar euro pasca konflik Ukraina. Produk yang banyak dibeli Rusia berupa mesin produksi, produk farmasi, kendaraan, mesin listrik dan plastik. Bisa kita bayangkan jika semua itu dihentikan Uni Eropa, mereka bisa kehilangan perdagangan sebesar 66 miliar dolar yang mestinya dapat mensupport keberlangsungan industri di Eropa, terutama Jerman. Namun dilihat di sisi lain bila Rusia yang memangkas perdagangan dengan negara G7 terutama untuk energi, minyak dan gas, dampaknya akan dirasakan langsung oleh Jepang dan Uni Eropa. Natur alamiah dari sanksi embargo ekonomi perdagangan ini akan menjadi suatu mata rantai yang dapat berefek domino dan akan semakin susah dikendalikan, endingnya berakibat inflasi tinggi dan jurang resesi global yang dalam karena melibatkan negara pemain besar dalam ekonomi dunia. Uni Eropa dan Jepang sangat bergantung pada pasokan energi dari Rusia, maka dengan memotong jalur energi Rusia dapat menghancurkan produksi industri dalam negeri mereka. Fakta mengejutkan terungkap bahwa Jepang secara diam-diam tetap membeli minyak Rusia di atas harga rata-rata. Ini menjadi sorotan karena menjadi perpecahan sanksi ekonomi dalam semangat G7. Kenapa Jepang bisa masuk jebakan dilematis ini? Tentunya karena Jepang adalah negara dengan ekonomi terbesar ketiga di dunia setelah Amerika dan Cina. Kondisi saat ini YG bisa mensupport ekonomi Jepang agar tetap bertahan adalah Bank Sentral Jepang, BOJ, yang terus-menerus mencetak uang tiada habisnya. Hal ini terpaksa dilakukan BOJ sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi Jepang. BOJ akhirnya terjebak dalam pembelian surat hutang pemerintah Jepang sendiri untuk menekan imbal hasil surat utang ini agar mendekati suku bunga 0% sejalan kebijakan Bank Sentral Jepang selama ini. Imbal hasil ini mengalami kenaikan dan investor mulai membuang surat utang pemerintah ini di pasaran karena investor tidak yakin Bank Sentral Jepang mampu bertahan dari tekanan pasar atas imbal hasil obligasi ini. Bila BOJ berhenti mencetak uang bisa berakibat keruntuhan ekonomi Jepang dengan resiko gagal bayar hutang. Namun apabila mereka tidak menaikkan suku bunga, maka berakibat tingkat inflasi semakin tinggi dan pelemahan mata uang yen dan apabila ini terjadi, ini bisa berakibat stagflasi. Sementara indeks PMI manufaktur Jepang masih di bawah 50 yang artinya terus terjadi kontraksi atas industri mereka. Bila Jepang ikut-ikutan menerapkan sanksi ekonomi total, maka niscaya indeks PMI Jepang akan terus berkontraksi lebih dalam dan ini dapat masalah besar. Pasar tenaga kerja Jepang juga ikut melemah, maka dari itu tak ada pilihan lain. Jepang tidak turut serta memberi sanksi embargo total terhadap Rusia. Sementara situasi di negara Uni Eropa tidak lebih baik, Jerman bahkan harus menutup pembangkit listrik tenaga nuklir mereka karena kekurangan pasokan imbas sanksi pasca invasi. Negara Uni Eropa menutup keran gas dan hanya menyisakan 8% ekspor minyak mentah dari Rusia. Eropa mulai mengalihkan pembelian energi ke Amerika dan Timur Tengah dengan harga yang sangat tinggi. Pertanyaannya seberapa lama mereka terus membelanjakan uang dalam jumlah besar untuk energi dengan harga yang tinggi. Sanggupkah industri mereka bertahan dengan harga tinggi tersebut dalam waktu lama? Di lain sisi, Rusia dengan mudahnya mendapatkan pembeli baru minyak mentah yaitu Cina dan India yang menyerap 90% lebih minyak mentah produksi Rusia dengan harga murah. Jadi dapat kita pahami bahwa Rusia dapat dengan mudahnya mengalihkan ekspor energi mereka dari barat ke timur karena Rusia tidak bergantung pada Eropa. Sebagai pemenangnya adalah justru Cina dan India yang terus membeli secara besar-besaran energi Rusia dengan harga murah. Persoalan lain yang muncul adalah hengkangnya perusahaan dari Rusia. Terdata lebih dari 1.000 perusahaan seperti MC Donald dan Coca-Cola DLL. Bagi MC Donald dan Coca-Cola hal tersebut bukanlah suatu kerugian besar. Tapi realitas atas hukum ekonomi tidak bisa dipungkiri. Sebagian besar mengklaim telah meninggalkan Rusia namun jika dilihat secara teliti, mereka tetap melakukan operasi bisnis secara diam-diam. Menurut laporan,
90% perusahaan berbasis negara EU dan G7 masih aktif berbisnis di Rusia meskipun di bawah sanksi. Terdata ada 2.405 anak usaha berbasis Uni Eropa dan negara G7 yang masih aktif berbisnis di Rusia ketika perang dimulai dan pada akhir tahun lalu cuma 9% diantaranya yang benar-benar tutup dan hengkang dari Rusia, yang masih aktif diantaranya ada 19,5% perusahaan Jerman, 12,4% AS, 7% Jepang. Jadi dapat dipahami dilema yang mereka hadapi atas situasi ini, demikian ulasan kami. Silahkan berpartisipasi dengan menekan tombol like, share dan subscribe serta menyertakan pendapat Anda di kolom komentar di bawah sebagai masukan bagi kami untuk